Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dapat kita ketahui, peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga mengurangi pengangguran. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Contoh dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Yang kelima, pembentukan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan dari pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN yaitu pertukaran sandang. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah batik. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang kedua, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka dan lada diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga, pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Getah karet diekspor ke Singapura. Selain pertukaran sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama pertukaran bahan tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Indonesia merupakan salah satu penggagas berdirinya ASEAN bersama dengan 4 anggota ASEAN lainnya, yaitu Thailand, Malaysia,
Singapura, dan Filipina melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Yang kedua, Indonesia meningkatkan demokrasi ASEAN. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di ASEAN yang berperan meningkatkan demokrasi antar anggota ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan peran Indonesia sebagai penengah konflik antara negara di ASEAN yang menjunjung tinggi demokrasi, juga penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Indonesia turut aktif menjaga perdamaian dunia. Dalam lingkup pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, TNI mengirim kontingen militer dalam pemerintah peralihan PBB di Kamboja. Pasukan perdamaian tersebut bernama Kontingen Garuda yang bergabung dalam UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia. Yang keempat, memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Kerjasama Indonesia dengan ASEAN lainnya adalah memprakarsai berdirinya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation atau IPER. Institusi ini berperan penting untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan. Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi host country bagi IPER serta terus mengupayakan agar IPER dapat segera beroperasi secara penuh. Indonesia telah menyediakan kantor operasional IPER di Kompleks Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Saya akan menjelaskan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. 1. Menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial on Women atau AMMW. 2. Menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kerjasama ini menitik beratkan pada unsur youth leadership, entrepreneurship, dan employability. 3. Menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Kerjasama ini sebagai upaya memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik. 4. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja produktif dengan pembayaran wajar. 5. Menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di tingkat regional ASEAN. Kerjasama ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba. 6. Menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan atas peran aktifnya dalam pembangunan. 7. Melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani permasalahan pembangunan penduduk di ASEAN. Selanjutnya, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dalam lingkup ASEAN. 1. Menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kerjasama ini untuk meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan antar masyarakat ASEAN. Contohnya, festival lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama. 2. Melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya, kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari Vietnam. 3. Menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegak hak asasi manusia atau HAM. Sebagai negara multikultural, Indonesia mengajak negara ASEAN memperhatikan HAM. Negara ASEAN juga diingatkan untuk menaati norma terkait HAM sesuai peraturan negaranya. 4. Membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport atau AMMS. Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. 5. Ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan ASEAN Tenggara. Southeast Asian Games atau SEA Games merupakan pesta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Dalam ajang ini, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah. 6.
6. Mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. 7. Menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. 8. Menyebarluaskan pengajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Saya Chandra Putri Alzona akan menjelaskan tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, menjalin kerjasama pertukaran pelajar dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan adalah menjalin kerjasama dengan negara lain, seperti pertukaran pelajar. Sampai sekarang, kerjasama di bidang pendidikan ini masih terus dilakukan, dan manfaatnya sudah bisa dibuktikan baik untuk Indonesia dan juga negara lainnya, karena memang menjadi salah satu tujuan dari ASEAN. Ada banyak sekolah yang menjalin kerjasama dengan sekolah luar negeri yang menjadi anggota ASEAN. Namun, yang paling sering adalah kerjasama dengan Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Indonesia juga membuka kesempatan yang luas untuk para pelajar dan negara lain supaya bisa belajar di Indonesia. Begitu juga dengan negara lainnya. Yang kedua, mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang fokus pada pengembangan dan penguatan di bidang pendidikan vokasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pertemuannya dengan beberapa Menteri Pendidikan ASEAN. ASEAN melirik pendidikan vokasi ini sebab 60% kurikulum sudah ditentukan di dunia usaha. Proses belajar nantinya juga akan lebih banyak mengutamakan di dunia usaha dan industri. Dan saat ini rata-rata negara ASEAN sudah mengembangkan pendidikan vokasi tersebut, seperti contohnya Myanmar dan Thailand, yang juga tertarik untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Indonesia. Yang ketiga yaitu berperan dalam ASEAN University Network atau AUN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan berikutnya adalah pada ASEAN University Network, dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi pendidikan tinggi. Agenda pembahasannya sendiri cukup beragam, dari mulai yang berhubungan dengan pendidikan tinggi, menengah, dan juga dasar. Yang keempat, memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Indonesia juga memiliki peran penting dalam bidang pendidikan di ASEAN dengan cara menawarkan beasiswa pendidikan. Tidak hanya Singapura yang memberikan beasiswa latihan pengolahan seperti jasa pelabuhan udara, keselamatan kerja industri, kesehatan, komunikasi, bahari, dan lain sebagainya. Namun, Indonesia juga turut memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan juga seni untuk pelajar dari negara-negara anggota ASEAN dan juga kawasan negara yang berkembang. Yang kelima, mengadakan olimpiade bidang pendidikan. Peran Indonesia selanjutnya dalam bidang pendidikan di ASEAN adalah mengadakan olimpiade dengan bidang pendidikan. Olimpiade dalam bidang pendidikan ini memang sering diselenggarakan dalam taraf regional Asia Tenggara, seperti contohnya dari Indonesia yang menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada Pertamina di tahun 2015. Yang keenam, turut serta dalam ACT. Indonesia juga melakukan pertemuan yang dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Korea Selatan dalam ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Acara ini diselenggarakan di Sanur, Denpasar, Bali pada tahun 2012 yang membahas tentang profesionalitas guru untuk memajukan pendidikan negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya ada posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama,
Indonesia aktif dalam kerjasama dalam bidang riset dan penelitian untuk pengembangan teknologi di kawasan ASEAN. Beberapa lembaga dan tempat untuk riset dan penelitian ASEAN yaitu A. ASEAN Coordinating Center of Humanitarian Assistance on Disaster Management atau the AHA Center yang berfungsi sebagai pusat koordinasi bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana ASEAN. B. ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperative atau ASEDAC sebagai pusat pengembangan koperasi pertanian ASEAN. Dan yang C, ASEAN Earthquake Information Center atau AIC yang meneliti bencana alam gempa bumi di wilayah regional. Peran Indonesia di ASEAN lainnya adalah sebagai tuan rumah ASEAN Sekretariat yang berlokasi di Jakarta. Yang kedua, bersama negara ASEAN lain, bekerja sama di bidang teknologi kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di ASEAN dan negara mitra. Menteri-menteri dari Indonesia dan negara ASEAN saling bertukar pandangan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19 dan memulihkan aktivitas ekonomi masing-masing. Beberapa kerjasama yang tercakup dalam rencana aksi tersebut dan dapat dilakukan untuk memulihkan ekonomi ASEAN, antara lain meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, menjamin keterbukaan pasar, meningkatkan fasilitas dan arus perdagangan, khususnya barang penting dan produk medis, serta menghindari penerapan hambatan-hambatan non-tarif yang tidak diperlukan. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kesehatan untuk mencegah pandemi, diantaranya dengan saling tukar informasi jenis virus varian terbaru. Yang ketiga, aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Indonesia dalam kapasitas kekuatan Dewan Gubernur IAEA pada tahun 2017 sampai 2018 telah memberikan dampak nyata pada penguatan kerjasama teknis aplikasi nuklir yang mendapatkan porsi prioritas jauh lebih besar dibandingkan program teknis IAEA lainnya yang bersifat pengawasan termasuk dalam lingkup ASEAN. Indonesia sendiri telah memperoleh manfaat dari diplomasi kerjasama teknis nuklir ini berupa penguasaan teknologi dan kemampuan menghasilkan berbagai produk riset aplikasi teknologi nuklir seperti varietas unggul padi dan kedelai yang berpotensi memperkuat ketahanan pangan nasional, produk radiofarma untuk penanganan kanker yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, penyediaan layanan iradiasi, produk pangan yang meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, hingga pemanfaatan nuklir untuk pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti dengan teknik serangga mandul. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.